Baik, kita mulai lanjut ya untuk metode selanjutnya, metode keempat yaitu metode selisih busur sama panjang untuk lengkung horizontal ya. Nah, ini bisa dilanjutkan untuk praktikum berikutnya. Ini saya jelaskan gitu ya. Kalau metode selisih busur sama panjang gitu ya, kalau dilihat dari gambar, nah ini gambarnya sama seperti yang kemarin, ada T1 gitu ya, ada V, ada O gitu ya, ada T2, ada R jari-jari, kemudian ada delta. Sekarang kita menggunakan delta P. Delta P itu angkanya sama ya seperti yang kemarin, 4, berapa gitu ya. Nah, 4, berapa. Ini ada hitungannya sama seperti yang kemarin. Nah, ini 4,586 derajat gitu ya. Nah, kemudian ini kalau menggambar kita membutuhkan sebuah X gitu ya, itu ada X1, X2, X3, X4 dan Y1, Y2, Y3, Y4, kemudian dengan busur yang sama gitu ya. Nah, kalau busurnya itu delta P gitu ya. Nah, ini memproyeksikan titik-titik detail, ada titik-titik detail ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya, sampai seterusnya. Nah, ini ada persamaan yang di bawah ya. Nah, itu ada persamaan untuk misalkan untuk mencari X atau absis gitu ya. Itu misalkan X1 sama dengan R sin delta P gitu ya. Kalau X2 berlanjut aja R sin 2 delta P. Kalau X3 3 ya, delta P nya dikali 3. Kalau X4 delta P nya dikali 4 dan seterusnya gitu ya. Kalau Y nya untuk mencari ordinatnya tegak lurus pada jalur 1 yang tadi ya. Ini misalkan Y1 2RC dikali sin kuadrat delta P bagi 2, atau dengan persamaan RC dikurangi RC kali cos P ya. RC itu adalah jari-jari gitu ya. Nah, RC adalah jari-jari. Kalau delta P sama, nilainya sama seperti yang sebelumnya. Kemudian kalau yang Y2 ini delta P nya dikalikan saja dengan 2 gitu ya. Nah, yang kanan itu P nya dikali 2. Kemudian yang ketiga delta P nya dikali 3. Yang kanan juga sama persamaannya, P nya dikali 3 gitu ya. Untuk yang keempat delta P nya dikali 4. Dan yang persamaan yang RC min RC cos 4 dikali P dan seterusnya gitu ya. Nah, itu bisa digunakan cari X1, X4 dan seterusnya, Y1, Y2, Y3, 4 dan seterusnya sampai menemui titik T2. Nah, sampai menemui titik T2, atau nanti ada X akhir sama Y akhir. Nah, X akhir, Y akhir itu ada N, itu adalah N nya diganti titik detail terakhir. Kemudian untuk cara pelaksanaannya gitu ya. Cara pelaksanaan ini nanti ada bisa gambar dulu di AutoCAD gitu ya, sama seperti yang minggu lalu, atau di kertas HVS gitu ya. Nah, nanti kalau ada kesempatan bisa praktikum di lapangan, kita akan melakukan praktikum di lapangan gitu ya. Berarti kita coba gambar terlebih dahulu gitu ya. Pertama, letakkan alat teodolit di atas titik T1. Nah, titik T1 Anda sudah paham ya. Kemudian lakukan centering alat, arahkan ke titik V. Nah, dari T1 di sini. Jadi kalau pakai teodolit ada total station, kemudian centering alat, centering leveling, dan arahkan titik V. Nah, kemudian bidik arah V, lalu ukur jarak X1, X2, X3, X4 dan seterusnya sampai X terakhir. Nah, ini X ini ada maksimalnya. Kemarin T1 ke V itu adalah panjang tangan, maksimalnya berapa? 15. Nah, T1 ke V ada maksimalnya berarti 15, sehingga panjangnya absis itu tidak boleh melebihi 15. Nah, ini kemarin ada perhitungannya kan, masih ada. Nah, ini T.
T sama dengan R tan setengah Pi gitu ya, T nya sama dengan 15 ya, sehingga absisnya tidak boleh melebihi angka 15 karena nanti akan melebihi V gitu ya. Nah, kemudian poin ke B sudah. Poin ke C, dari titik absis X1, X2 dan seterusnya dirikan alat teodolit centering dan arahkan ke V dan atur 0 derajat gitu ya. Nah, dari misalkan tadi berdiri di titik absis yang X1 di sini, nah, di tengah sini, dan Anda lakukan dari alat centering leveling gitu ya, arahkan ke titik yang V, kemudian biasa 0 set, terus putar sudut searah jarum jam sebesar sudut 90 derajat. Nah, ini arahkan ke menuju ke arah Y1. Nah, ini kalau Anda menggunakan sudut tajuan. Kalau menggunakan Pitagoras itu juga Pitagoras untuk perbandingan sisi ya, perbandingan sisi Pitagoras untuk mencari sebuah sudut siku itu juga bisa, sama saja. Kemudian diukur jarak Y1. Nah, itu nanti akan ketemu titik detail 1. Nah, titik detail 1 di sini di bawah Y1 itu ya. Nah, itu dia sudah terbentuk sebuah satu titik. Nah, ini nanti kalau praktikum menggambar, silakan Anda menggambar terlebih dahulu ya, bisa digambar itu X1 Y1 nya berapa, terus sudutnya berapa. Kemudian selanjutnya dari X2 di sini ya, X2, jarak X2 tadi sudah diukur, kemudian jarak Y2 ketemu titik detail 2, ini titik detail 2. Kemudian dari X3 diukur jarak, kemudian jarak Y3 ditemukan jarak Y3 ketemu titik detail 3, kemudian titik detail 4 dan seterusnya sampai titik detail terakhir. Kuncinya ya, ini nanti tidak boleh melebihi T2, nanti harus berpapasan dengan T2, titik T2. Nah, Anda sudah tahu kan titik T2 ya. Titik T2 itu dari V itu jaraknya berapa, sama seperti T gitu atau 15 meter. Nah, jari-jarinya berapa? Jari-jarinya R atau jarak 0 ke T2 adalah 15 meter. Nah, jaraknya 15. Ini dikasih angka yang sederhana atau simpel supaya Anda semua paham. Kemudian kalau yang langkah yang selanjutnya adalah langkah D. Ulangi kegiatan seperti nomor di atas, tetapi alat berdiri di titik T2. Nah, ini setelah tadi praktikum yang pertama udah siap semua, udah selesai semua, ketemu titik detail 1 dan seterusnya sampai selesai, sampai bertemu di titik 2, baru nanti Anda lanjut mulai dari titik T2. Dari titik T2 nanti caranya gimana? Anda berdiri di titik 2 centering leveling dan bidik ke titik yang V gitu ya, titik V atau vertex, kemudian 0 set, habis 0 set putar searah jarum jam sebesar 270 derajat. 270 derajat. Kemudian nanti buat sudut siku-siku, diukur jarak Y1, Y2 seterusnya sampai selesai, dan harus berimpit dengan pengukuran dari arah jalur 1. Nah, itu nanti Anda coba di praktikum berikutnya ya. Nah, oke, itu langkah-langkahnya. Nah, ini nanti silakan dikerjakan mulai dari seperti yang minggu lalu kita ada perhitungannya gitu ya. Ini contoh angkanya hampir sama, tidak ada beda. Cuma nanti di sini ada perbedaan untuk mencari nilai X1, X2 sampai seterusnya, Y-nya juga begitu, Y1, Y2 dan seterusnya, sehingga nanti ketemu parameter. Perintah yang pertama, nah, hitung ulang parameter yang ada, dan Anda melakukan metode selisih besar sama panjang. Sajikan juga dalam tabel dalam pembagian titik detail. Nanti dibuat tabel, ada titik detail 1, 2, 3, 4 seterusnya. Kemudian ada nilai X, X1, X2, X3 seterusnya, Y-nya juga begitu, Y1, Y2 dan seterusnya. Nah, kemudian nanti silakan digambar menggunakan AutoCAD atau gambar dalam kertas HVS, gambar dengan skala dengan bantuan alat tulis, penggaris dan busur. Oke, sekian, terima kasih, silakan dicoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.